Bluetooth device is ready to pair. So, kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Mari kita bangkit berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mulai ibadah hari ini, kami mulai memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua sukacita, amin. Kita akan pujian kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita nyanyikan ini dengan antusias. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, engkau diberkati. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagimu, dan anugerahnya sangat besar bagimu. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih semangat, amin. Kita kembali memuji Tuhan.
Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa bangkit berdiri korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu pada hari ini. Sampaikan firman-Mu pada saat ini. Sampaikan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Kita langsung saja ke pemberitaan firman Tuhan. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Nah, ini khotbahnya tidak panjang. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Jika sudah menemukan, katakan amin. Bentar, kita mencoba dulu. Sebelum kita masuk, sebetulnya gini, ada banyak orang tua yang hari-hari ini hanya memberikan wejangan, tetapi tidak menjadikan anak sebagai sahabat. Makanya banyak anak ketika dia besar, dia kuliah, dia mencari tempat kuliah yang jauh dari kampung halamannya. Dan pada saat mereka di bis atau
lagu yang mereka nyanyikan adalah sekarang saya sudah bebas. Kenapa? Karena orang tuanya hanya memberikan wejangan, hanya memberikan peraturan, hanya memberikan perintah, tetapi tidak menjadikan anak seperti sahabat. Nah, hari ini firman Tuhan akan diperdengarkan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Berita baiknya hanya satu ayat saja. Kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak menyimpang dari jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Nah, ayat firman Tuhan hari ini itu didasari dengan satu tema di bulan kita, bulan keluarga. Bulan keluarga itu bulan Maret dan ada 3 bulan sebetulnya. Dua. Yang pertama itu bulan keluarga, Maret. Nah, yang kedua bulan berdoa bagi bangsa. Sepertinya hilang. Kita nggak usah bagus sekali. Di dalam ayat ini tadi jelas berkata, didiklah anakmu ke dalam jalan yang patut bagi, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan. Yang menjadi penekanan di sini ketika Salomo berkata, didiklah anak muda, orang muda, yuk menurut jalan yang patut baginya. Kalau di dalam slide tadi apa ya? Oke, sepertinya saya hilang. Dia jelas berkata didik menurut jalan yang patut baginya. Di awal tadi aku sudah bilang banyak orang tua yang hanya memberikan wejangan, tahu wejangannya? Seperti hanya don't do it. Sama halnya yang terjadi di dalam jemaat Kolose. Kita membuka Kolose, Kolose pasal yang kedua, Kolose 2 ayat yang ke 18 sampai 23. Kita baca secara bergantian atau ayat genap dan ayat ganjil dan seterusnya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan kamu dibebaskan dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat 21. Dan jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semuanya ini itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sama-sama. Peraturan-peraturan ini walaupun
nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan nafsu dunia, memuaskan hidup dunia. Kalau di slide tadi aku baru ingat ngetik itu pamang tweet preference apa itu? Yang pertama itu adalah berfokus pada kepatuhan terhadap otoritas. Yang pertama cirinya adalah dia menjadi dingin, cuek dan acuh. Nah yang kedua, tidak segan, tidak ragu untuk memberikan hukuman kepada anak. Yang ketiga, dia tidak memberikan pilihan. Sebetulnya ada 4, tapi saya lupa. Aku ingin fokus pada yang ketiga ini, tidak memberi pilihan. Ibu Gembala kami Dion pernah berkata gini, dia tidak diberikan orang tuanya itu, bapaknya itu seperti dingin kepada dia, jarang banget memberitahukan bahwa dia sayang, dia kangen gitu, enggak pernah. Dia hanya tidak pernah mengungkapkan langsung dengan kata-kata. Ketika dia kuliah, pilihannya hanya 2, dokter umum apa dokter hewan. Kenapa nggak sekaligus dibikin dokter gigi? Ayat kita jelas berkata apa tadi? Jangan kemenanganmu dibiarkan digagalkan oleh orang yang tidak berlaku. Dan aku juga mau membahas tentang, ada yang pernah dengar pamalikan? Waktu SD itu sering banget dibilang, dulu nggak lu ya. Kamu kalau tengkurap, salah satu anggota keluarga kamu mati. Kalau kamu ada dengar suara itu ambulan, ngiung, apalagi kalau orang meninggal, tutup kepala kamu. Kenapa? Karena ketika orang itu meninggal, rohnya masih ada dan itu akan kena. Dulu iya aja sih. Tapi ketika sekarang jangan. Karena ayat kita berkata jangan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Setan menyuruh siapapun untuk menggagalkan kemenangan kita. Setan memerintahkan siapapun untuk menggagalkan kemenangan kita. Ayat 19, serta sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kepala itu K-nya huruf besar, kan? Kristus. Dia nggak berpegang pada Kristus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahnya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan dibebaskan dari roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia? Kita baca ayat 21 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan selesai. Ada yang pernah dengar? Kalau gigi copot, copotnya di bagian atas, lemparkan ke bawah, ke dalam. Kalau copotnya di bagian bawah, lempar ke atas. Kenapa? Biar cepat. Ya, kita jelas mengatakan jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sih. Banyak orang tua berkata, jangan makan itu. Kenapa? Habis kena berhala setan itu. Jangan main ke sana. Kenapa? Lu kalau malam-malam main sampai maghrib, setan ngambil lu. Enggak. Loh, setan di sana ketawa dong. Wah, betul ya? Kita membuka dalam Amos pasal yang ke-5
ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Aku itu siapa? Aku itu Yesus. Carilah Yesus maka kamu akan hidup. Bukan hanya hidup, tetapi hidup dan berkuasa. Ajak keluarga kita untuk beribadah. Ajak anak saudara, anak atau cucu atau siapapun untuk beribadah. Ketika Musa menghadap Firaun, dia bilang, saya mau mengajak orang-orang Israel kepadamu. Iya, tapi jangan lama. Jangan terlalu jauh. Maksudnya apa sih? Jangan terlalu jauh engkau mengenal Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan terlalu jauh, itu artinya jangan terlalu mengenal, sekedar ibadah saja. Tetapi itu yang pertama. Yang kedua berkatanya, Firaun gua mau ngajak mereka ibadah nih. Iya, tapi jangan semua anggota keluarga. Lu ajak jangan ajak anak atau bini lu. Jangan ajak keluarga sendiri aja. Nah, Firaun tahu kalau ini Firaun menggambarkan setan yang mencobai berkata, ya deh boleh ibadah, boleh, tapi anakku tinggal, bini lu tinggal. Ketiga kalinya Musa menghadap Firaun, dia bilang, Firaun, gua mau ibadah nih sama mereka. Iya boleh, lu boleh ajak keluarga lu, boleh terlalu jauh mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ingat, jangan bawa kambing, domba, lembu, sapi, atau burung-burung apapun, jangan. Artinya jangan bawa harta. Loh, tapi kan gini loh, persembahan itu pada zaman dulu itu dari mana sih? Dari korban bakaran. Artinya dia tidak memperkenankan untuk membawa harta untuk dipersembahkan. Firaun tahu kalau dia nggak bawa hartanya, dia akan pada saat ibadah gitu, aduh kompor di rumah masih selesai worship, selesai doa, ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pas selesai doa, aduh kompor di rumah mati belum ya? Udah mati belum ya? Aduh, HP gua gimana ya di rumah, udah selesai ngecas belum? Anjing gua gimana? Udah makan belum? Aduh, itu pikirannya kemana-mana. Jangan terlalu jauh. Yang pertama, Firaun mengatakan jangan ajak keluarga. Yang ketiga, jangan bawa harta atau lembu sapi atau apapun untuk dipersembahkan. Karena Firaun tahu kalau mereka nggak bawa itu, di mana kamu berada di situ hatimu. Nah, kita membuka ayat di dalam Umayyad kemarin, pasal yang kedua. Kita membaca dari ayat 1 aja biar bersama dengan keluarganya. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dan dilanjut ayat 22. Dan berjalanlah keduanya sama-sama dong. 1, 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan berkata, mau nikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang baik. Apa katanya? Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Kenapa? Tuhan telah melakukan yang baik. Terus deh, jangan ada ajaran ini di rumah ataupun saat bapak. Jangan ada ajaran Tuhan melakukan yang baik, Tuhan memberikan badai. Badai itu bukan datang dari Tuhan.
badai itu datang dari setan. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati yang lain. Kita untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Rut 2 ayat yang ke 8. Kita baca secara bergantian. Sesudah itu berkata Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah pergi memungut cerai ke ladang lain dan tidak usah juga kau pergi dari sini, tetapi dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja teladan yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pemerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pemerja-pemerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya, maksudnya dia sujud gitu, tersungkur, menyembah dengan mukanya ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sama-sama, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ini menggambarkan apa yang Yesus perbuat. Ayat 8 kita kembali, sesudah dengar anakku, tidak usah engkau pergi memungut cerai ke ladang lain. Artinya apa? Engkau usah pergi ke Allah lain, engkau usah beribadah kepada berhala-berhala, kepada Allah yang lain. Kenali Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenali Allah yang sesungguhnya yang mati di kayu salib. Ayat 9 berkata, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pemerja-pemerja. Kalau engkau haus, ada firman, ajak keluargamu untuk mendengarkan firman. Kalau engkau haus, ada firman. Firman yang menyediakan makanan rohani. Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga aku seorang asing, sehingga Tuhan memperhatikan aku. Artinya, ketika kita seorang asing, ketika kita masih menjadi seteru Tuhan karena kita berdosa, Dia sesungguhnya telah memperhatikan kita. Perempuan yang ketahuan berzina, Yesus tidak menghukumnya. Dia berkata, perempuan, nggak ada yang menghukum kau, nggak ada Tuhan. Dan berkata Yesus, aku tidak pergi dan berdosa. Yang pertama kalian pergi adalah jadilah sahabat bagi anak. Ketika engkau mendengarkan firman, jangan pergi sendiri. Yang kedua adalah mengajak keluarga untuk beribadah, berdoa dan membaca. Ayat ini topik ini diambil dari pelajaran agama Katolik di sekolah. Beribadah, berdoa dan membaca. Akan ada banyak badai. Ketika Petrus berjalan di atas perahu, katakan Tuhan akan ada banyak badai. Tetapi terkadang ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan kita melewati, tetapi ada pertolongan kepada waktunya. Ketika Yesus ada di situ berjalan di atas air, Petrus, yang membuat Petrus tenggelam bukan tiupan angin, tetapi ketakutan dan ketidakpercayaan, kebimbangan. Tetapi dia berkata doa yang sangat rohani, Tuhan tolong. Bisnismu, karirmu, studimu sedang tidak baik-baik saja, Tuhan tolong.
ketika ada badai di situ, mereka naik ke atas perahu. Mereka mengizinkan Yesus naik ke atas perahu. Perahu ya berbicara hidup dan pekerjaan. Ketika Yesus naik ke atas, masuk ke dalam hidupmu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam bisnismu, ke dalam studimu, badai usai. Kalaupun badainya belum usai, kita diberi kekuatan untuk menang. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku yang ketiga adalah terakhir. Jangan hanya memberi ucapan, tetapi jadilah sebagai orang yang dapat dipercaya kepada anak. Anak seperti Diuk kemarin butuh pengakuan, butuh pemujian. Mereka usahakan pengakuan betul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Ini yang lupa tadi mengajak keluar itu. Ketika mereka mendengar firman, memecah roti, mereka percaya. Hal yang sama ketika kita percaya, akan banyak mujizat terjadi. Jangan penting. Tetapi sekali lagi banyak anak yang menyanyikan lagu, sekarang saya sudah bebas. Kenapa? Karena orang tua mereka tidak memberikan apa yang mereka curhatkan. Ini satu kesaksian. Ketika Pastor Agung semenjak kecil dia tidak tahu siapa ayahnya. Pas dia remaja itu dia ikut kenakalan sampai pernah ditahan. Tapi dia ada rasa kebencian di dalam hatinya kepada ayah. Dia nggak tahu siapa ayahnya, dia mau nanya ibunya udah meninggal. Ketika di situ dia bingung, dia mencari ayahnya keliling seminggu. Dalam hatinya, di mana bapakmu? Kalaupun masih hidup, di mana rumahnya? Dari tak datang, wah, karena ada kebencian di dalam hati. Ketika ayahnya udah meninggal, di mana kuburannya? Dan buang yakin itu kuburan. Tetapi pencarian itu selesai ketika dia mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ketika dia masih dalam kebencian, masih hidup dalam kebencian, dia tidak akan pernah ada untuk berkhotbah pada melayani Tuhan, menjadi seorang pelita. Pengenalan akan Tuhan mengubahkan hidupnya ketika dia mencari wajahnya. Dia mengenal sosok Bapa yang lain, tenang, Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Amin. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tunggu. So
Dia menjadikan semuanya baik. Percaya? Keluargamu, bisnismu, karirmu dibuat baik oleh Tuhan. Amin. Dia menjaga anak-anak saudara dari pergaulan buruk. Dia menjaga anak-anak saudara. Dia mengawal keluarga saudara. Dia membangun bisnis. Dia membangun pekerjaan kita. Haleluya. Amin. Lagi angkat tangan saudara, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang diberikan? Itu yang tadi Anda khawatirkan. Dia yang membangun karirmu, dia yang membangun bisnismu. Dia yang mengawal rumah tanggamu, dia yang mengawal anak-anakmu, dia yang menjaga pekerjaanmu. Bahkan dia juga yang menjaga investasi keuanganmu. Ia juga yang menjaga kesehatanmu, pernikahanmu, anak-anakmu. Jangan khawatir, sehingga engkau sampai larut malam. Seolah-olah Anda adalah sumber dari peningkatan, sumber dari penyediaan. Seolah-olah Anda adalah orang yang punya kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Seolah-olah Anda adalah orang yang punya kuasa untuk menyelamatkan situasi. No. Tuhanlah yang melakukannya. Dan pagi ini dia berkata kepadamu, anakku yang kukasihi, serahkan kekhawatiranmu, kepedulianmu, kepadaku, kegelisahanmu, kepadaku, ke dalam tanganku, sekali dan untuk selama-lamanya. Aku gak akan terlelap, aku gak akan tertidur untuk menjagamu. Dan sementara kamu tidur, aku melakukan sesuatu yang nampaknya sulit bagimu. Aku akan mengambil alih semua problem, semua masalah, semua penyakit, semua kegelisahan, semua kepedulian dan kekhawatiranmu. Aku Tuhan, Bapa yang peduli. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kananmu. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah, makanlah. Dan jangan khawatir lagi. Dan oleh luka-lukanya kita menjadi sembuh. Ambil dan makan. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ambil dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai malam ini saya berkata kepada seluruh jemaat BFA, tidak ada malam tanpa tidur. Tuhan, kami sudah menerima
mahkota itu dengan duri. Apa yang engkau sudah perbuat di dalam hidup kami semuanya berarti. Kau menjadikan hidup kami berarti karena semua engkau tanggung di dalam salib itu. Terima kasih untuk pagi ini. Kau sudah mengingatkan kami untuk menjadi. Engkau mengingatkan mereka yang masih dalam ajaran-ajaran pemain, masih dalam ajaran-ajaran duniawi, masih dalam ajaran-ajaran hukum adat mereka. Biarlah firman yang kami sampaikan menjadi rema. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan, baik mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Oleh biar Tuhan Yesus kami mereka sudah sembuh. Kami juga berdoa khususnya bagi mereka yang dalam kesendirian, baik janda, duda, yatim piatu, orang jompo, fakir, miskin yang berpenjara. Tuhan mengawal dan memberkati mereka. Tuhan ada di sana untuk memberikan kasih karunia, memberikan rahmat-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan dimanapun mereka ada. Baik pendeta vikaris, ketua diakon, guru sekolah minggu, guru agama, baik WL singer, multimedia, pembersih gereja, atau apapun yang dilakukan atau siapapun yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Buka hatimu, buka tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.